Jadi ibu-ibu sekarang bukan berarti nggak boleh cerai loh, tapi kenapa kita bercerai itu sering kali kan pertanyaannya. Apa pemutus perceraian kita itu? Apa alasannya? Apakah karena kita cinta kepada Allah dan menomorsatukan cinta kita kepada Allah sehingga rumah tangga yang senantiasa menuntut kita menomorduakan Allah nggak bisa lagi kita pertahankan? Atau ini karena kekecewaan pribadi, ini karena sakit hati pribadi, ini karena emosi pribadi? Kita memutuskan siapa yang atau apa yang memberikan atau membuat keputusan dalam kebijakan itu. Atau begitu juga menikah, kita mundur sejenak. Kalau tadi perceraian, kita mundur ke garis start awal. Kenapa kita menikahi laki-laki tersebut? Apa karena yang memutuskan pernikahan itu karena sebatas nafsu pribadi kita yang suka dengan fisik si laki-laki? Jadi selera pribadi terhadap paras laki-laki itu. Habis ganteng banget sih, aku udah deh, aku pengen nikah sama dia aja. Mbak, tapi dia nggak sholat loh. Ya tenang aja Pak Ustadz lah, gitu loh. Atau apa? Ada joke, tapi ini di dunia apa? Di dunia sebagian laki-laki. Sampai ada bilang begini loh, ibu-ibu, gimana cari wanita yang soleha atau yang cantik tapi nggak soleha, atau soleha tapi parasnya biasa aja. Terus sebagian bilang yang cantik tapi nggak soleha. Loh kenapa? Tapi kan ini soleha. Iya Pak Ustadz, kalau nggak soleha masih bisa kita dakwahin, tapi muka nggak bisa kita dakwahin. Bayangkan sampai ngomong begitu. Tahu nggak jamaah, itu yang ngomong gitu diuji sama Allah, nggak bisa didakwahin istrinya, nggak bisa didakwahin, berantakan rumah tangganya. Itu kan nafsu. Berarti nggak boleh cari yang cantik Ustaz? Oh boleh, tapi apa pertimbangan pertamanya itu tuh apa? Dan cantik relatif loh, sebagaimana ketampanan relatif. Cantik menurut si A belum tentu cantik menurut B, tampan menurut si A belum tentu tampan menurut si B. Nah kita nih milih menikah dengan seseorang ini apa? Makanya kan yang membuat kita seringkali, nanti kita jelaskan deh, bismillah. Jadi apa sih yang memutuskan tuh? Cinta karena cinta kepada Allah atau karena sebatas ya aku suka secara pribadi, aku senang secara pribadi, aku suka orangnya lucu, orangnya cute dan seterusnya, tapi sama sekali nggak mempedulikan aspek cinta kepada Allah. Buktinya itu tadi, udah jelas laki-laki ini selalu bermaksiat, nggak sholat, Ramadannya nggak juga. Kenapa kamu pilih? Ya habis ya aku suka sama dia, biar nanti sama-sama belajar. Kan sering kali gitu ya, nggak apa-apa Pak Ustadz, nanti kan kalau udah nikah kita bisa sama-sama belajar. Nah dan lain-lain. Jadi ada faktornya mau nikah, ada faktornya mau cerai, ada faktornya menyelesaikan konflik rumah tangga, ada faktor sama anak-anak, macam-macam lah urusan wanita ini. Nah apakah bisa sesimpel itu? Mari kita simak baik-baik. Wa sunnatullahi ta'ala fi man hadha sya'nuhu an yunakkida alaihi mahabbah wa yunaggisaha alaihi. Ini hadirin. Dan simak baik-baik ibu-ibu dan jamaah. Dan sunnatullah yang berlaku untuk orang-orang seperti ini. Sunnatullah itu apa sih? Patternnya Allah, polanya Allah. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Itu sunnatullah. Makanya kita lihat dalam layar hadirin sekalian. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa mana nih hadirin? Kayaknya nggak di ini ya. Nggak diterjemahkan secara letterlock ya, secara mana aja. Hadirin Allah muliakan. Oke, kita terjemahkan. Dan sunnatullah, nggak apa-apa, lanjut ke apa ini sunnatullah, patternnya Allah, polanya Allah Subhanahu wa ta'ala
yang berlaku dari dulu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, terhadap orang-orang yang seperti ini, yang selalu yang menomorsatukan cintanya, kesukaannya, atau keinginan atasannya, keluarganya, pemimpinnya, dan seterusnya di atas Allah Subhanahu wa taala, di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Allah buat urusannya sulitnya minta ampun, susah. Yunakkid alaihi mahabbah, Allah buat dia sulit mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah buat dia kesulitan. Yunakkid itu dalam bahasa Arab yaj'aluhu 'asiran syadida. Allah buat susah tuh proyeknya. Allah buat sulit itu misinya. Allah buat susah. Wa yunaghisaha 'alaihi, dan Allah buat keinginannya itu gagal, hadirin. Gagal dia capai. Fala yanalu syai'an minha illa binakdin wa tanghis, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, apa yang dia cintai, kecuali ya Allah susahnya setengah mati, ribetnya luar biasa, dia babak belur, hadirin, dia kesulitan, dia kepayahan, dan bisa jadi dia nggak dapat sama sekali, atau kalau dapat udah tinggal sisa, udah tinggal ampas, atau modalnya terlalu besar, nggak worth it lagi, segala macam itu. Dan itu kan yang dirasakan banyak wanita dalam rumah tangganya saat ini, yang kayak benang kusut, susah untuk diurai, ini salah segala macam. Coba diagnosa penyakitnya, kenapa bisa sampai seperti ini? Bentok-bentoknya apa? Ketika menikah, yang dia nomor satukan adalah hawa nafsunya. Ketika dia memilih, yang dia nomor satukan adalah keinginannya. Dia nggak peduli apakah ini dicintai oleh Allah apa enggak. Dia nggak terlalu peduli apakah ini diridhoi oleh Allah apa enggak. Dia nggak peduli apakah suaminya, laki-laki ini baik atau tidak, taat sama Allah apa enggak, sholat apa enggak, lalu cinta sama Allah apa enggak, bisa bimbing dia apa enggak, bisa jadi imam yang mengajak dia ke akhirat apa enggak. Yang penting aku suka. Dan dia lobby setengah mati orang tuanya sampai akhirnya semuanya memberikan green light, lampu hijau, akhirnya dia nikah. Begitu pernikahan beberapa tahun, akhirnya dia sendiri yang datang nangis-nangis ke orang tua, minta maaf, lalu izinkan aku berpisah dan mengakhiri rumah tanggaku. Nah, ayahnya kan bingung loh, bukannya kamu dulu yang nangis-nangis minta sama ayah agar ayah menikahkan kamu dengan dia. Iya ya, aku salah ya, aku ternyata dia nggak bertanggung jawab, dia selingkuh, dia bla 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 bla. Ya itu penyebabnya. Jazaan lahu ala itharihi hawahu wa hawa man yu'azzimuhu minal khalqi aw yuhibbuhu ala mahabbatillahi ta'ala. Dan ini semua jemaah sekalian balasan dari Allah, karena selama ini dia sudah menomorsatukan hawa nafsunya dan menomorsatukan makhluk, menomorsatukan pihak lain yang dia segani, dia muliakan, dia cintai melebihi cintanya kepada Allah. Gitu Pak. Itu balasan, hukuman, karena selama ini kita tuh nggak menomorsatukan Allah, selama ini kita tidak menomorsatukan cinta kita kepada Allah. Allah buat semuanya berantakan, sulit, ribet, dan seterusnya.